Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi di channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, bahagia ya guys ya, lahir batinnya. Amin ya robbal alamin. Buat kalian nih yang mungkin saat ini masih bersedih, jangan bersedih ya guys ya. Buat teman-teman kita juga yang mungkin saat ini di rumah sakit masih dalam keadaan koma ya guys ya. Nah, buat kalian yang bersedih, kalian itu harus banyak berpikir. Teman kita yang di rumah sakit itu lagi dalam keadaan mata tertutup, infus nyangkol ya guys ya di tangan, ya kan, nafas masih ada tapi nggak bisa ngebuka matanya, itu koma ya guys ya. Nah, kalau misalkan posisinya dibalik sama kalian, mau apa enggak kan? Berarti dari sini kita harus mengambil kesimpulan bahwa ujian manusia itu beda-beda ya. Jadi ya kalian harus ikhlas jalani ujian kamu. Nggak bisa ujian kamu itu dilimpahkan kepada orang lain. Toh Allah juga udah ngukur nih kemampuan kamu itu bisa sebenarnya melewati gitu. Oke? Nah, yang mungkin sudah melewati, sudah beruntung, tetap bersyukur ya guys ya. Ayo yampui dulu, yampui. Jam 12 enggak, jam setengah 12 guys. Kayak belum ngantuk tapi lapar. Gak apa-apa dong, kayak sambil makan dulu ya, biar ada tenaganya. Biasa guys, kayak Sam itu suka polo pau. Bismillah. Oke guys, ngobrol santai aja deh. Yuk kita bahas yuk fenomena di mana flexing di lingkungan pekerja migran ini masih banyak ya guys ya. Apa sih kak flexing? Flexing itu pamer guys. Siapa nih yang suka pamer? Jadi guys, Sam ini menemukan di salah satu media sosial di mana anak ini pamer guys. Di mana dia ini dulu punya iPhone 11 yang dibelinya itu di harga 6 ribuan. Terus dia upgrade nih di iPhone yang paling terbaru 15 Pro Max. Nah, kalian tahu nggak? Banyak gunjingan di mana postingan ini ternyata dikomentari oleh ada salah satu tetangganya ya guys ya. Di mana dia mengingatkan bahwa ibunya lagi sakit katanya guys. Miris banget ya. Aduh, makanya ini guys, bahayanya media sosial ini ya kayak gini. Kalau kita nggak bisa membatasi diri, ya bisa fatal gitu ya guys ya. Aib kita kebongkar gitu ya guys ya. Terus apa namanya, orang memuji juga benar-benar memuji atau membenci gitu ya guys ya. Kita bahas yuk. Sebenarnya flexing itu butuh nggak sih untuk kita yang mungkin mampu sebenarnya untuk membeli itu? Penting nggak pamer atas hasil kerja kalian? Oke, kalau kasusnya kayak yang di postingan ini, dia membelikan apa namanya handphone yang paling terbaru di Hong Kong ya guys ya, dimana dia menggunakan uang gajinya untuk membeli handphone iPhone 14 Pro Max yang paling terbaru ya guys ya. Itu sekitar harganya sekitar 23 jutaan. Ya sekitar berapa ya? Sekitar 10 ribuan ya, 10 ribuan lebih. Waduh, pasti di antara kalian nih yang emak-emak nih, waduh sayang banget kak, 22 juta saya beli sapi aja. Itu kan beda guys, ini masih muda guys, masih anak muda, belum menikah juga, iya kan. Cuma kalaupun komentarnya tetangganya itu benar, kalau dia itu emlay sama orang tuanya, ya sangat disayangkan gitu ya. Ya berarti bener-bener flexing gitu, bener-bener untuk pamer aja ya kan. Iya, makanya kita tadinya mau bangga gitu, jadinya kan kitanya nggak jadi bangga ya guys ya. Allah, kamu itu pamer-pamer iPhone, orang emakmu aja masih sakit, kan nggak enak ya guys ya kalau dibicarakan kayak gitu ya. Nah, fenomena ini apakah banyak? Banyak. Teman kita ini kalau sudah nyampe di Hong Kong itu ini guys, lupa gitu ya, lupa dia itu lahir dari rahim siapa gitu, kadang menolak, lupa. Apa namanya, saking karena kesel ya guys ya, dimintain uang terus sama keluarganya, mungkin menafkahi keluarganya terus, jadi dia ini kesel ya guys ya. Dia juga pengen membahagiakan diri sendiri dengan cara ya kayak gitu, membeli barang yang dia suka, terus dia posting berharap mendapatkan attention nih dari pembacanya, mendapatkan perhatian ya guys ya. Kan kalau kayak gitu kasihan ya, kasihan sih, lebih ke kasihan kalau kayak itu, bukan malah bangga. Tapi ya guys ya, tapi orang-orangnya berbeda ya guys ya. Nah, menurut kalian tuh setuju nggak sih kalau kita nih kerja sebagai pekerja migran Hong Kong, gaji yang begitu banyak, puluhan juta, kalau kita pengen beli sesuatu, kalau dipamerin kayak gitu, kalian setuju atau enggak? Ya mungkin banyak juga dari teman-teman kita, ya nggak apa-apa dong kak, itu kan duit kita sendiri, wajar aja, ya kan? Toh kita juga kan ada juga ya teman kita, ngapain sih pamer-pamer? Norak. Nggak apa-apa, itu kan hak pribadi masing-masing. Tapi ayo kita bahas yuk. Oke. Kaisam cuma pengen mengingatkan aja kepada kalian ya, buat teman-teman kita yang masih suka pamer atau flexing di luar sana ya guys ya, dengan membeli barang hasil sendiri. Contohnya kita beli emas segini gitu ya, selengan, kita selfie kayak gini.
biar pamer itu emasnya. Apakah boleh? Boleh. Itu adalah hak asasi kalian ya. Terus kita beli handphone model terbaru sampai kita foto di cermin, kamera tiganya itu kelihatan yang menunjukkan bahwa iPhone. Apakah boleh dipasang di media sosial? Boleh. Itu hak kalian. Kalian pengen warnain rambut, ini before hitam, after warnanya orange gitu. Apakah boleh dipasang di media sosial? Boleh. Itu adalah hak kalian. Cuma kalian saya mau ngingetin aja, jangan sampai kalian itu terlalu berlebihan ya guys ya, karena agama Islam tuh nggak boleh kita tuh terlalu berlebihan gitu ya guys ya. Karena apa? Karena waspada penyakit ain ya guys ya. Nah buat kalian nih yang tahu penyakit ain apa sih, tolong nasehatin orang-orang nih, apa sih penyakit ain. Kalau kayak Tisam ya, setaunya kayak Tisam nih, dengerin, kalau kita ya guys ya terlalu berlebihan, itu kan yang membaca itu kan nggak semuanya suka, nggak semuanya juga nggak suka. Ada yang memuji tapi nggak mengucapkan Masya Allah ya guys ya, tidak mengucapkan sang pemilik segalanya ya Allah gitu ya. Nah itu dampaknya ke kalian gitu, ngerti nggak? Meskipun itu memuji, meskipun itu menghujat ya guys ya, apalagi menghujat ada iri hati di dalamnya, itu pasti akan menjadikan ketidakberkahan untuk kita sendiri gitu yang pamernya gitu guys. Takutlah ya, jangan sampai penyakit ain itu mengakibatkan penyakit untuk kamu, kalian jadi sakit-sakitan, rambut rontok gitu ya guys ya. Terus apa namanya, kayaknya pusing terus, nggak bahagia terus meskipun kalian punya semuanya gitu. Itu makanya berarti kalian harus introspeksi, ada yang salah nih sama saya, iya kan? Itu khawatirnya kita kena penyakit ain ya guys ya, dari teman-teman kita yang mungkin melihat postingan kita dengan rasa benci atau rasa iri, apa sih lebih banget sih norak gitu kan, akan menjadikan doa yang tidak baik untuk kita. Atau ada juga yang memuji, aduh enak ya kerja di Hong Kong, saya pengen deh kayak si Warjem bisa beli iPhone 15. Itu juga bisa jadi penyakit ain untuk kita. Jadi cara amannya gimana kak? Cara amannya ya udah, belilah sesuai fungsinya aja. Contoh kayak kamu itu beli handphone, nah kamu tuh fungsinya untuk apa? Nah mungkin mama saya kan cukup WhatsApp aja sama YouTube aja biar nonton kayak Tisam. Ya udah, beli handphone yang nggak usah yang puluhan juta, beli aja handphone yang harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu udah keren ya guys ya, di ini apa namanya, di Hong Kong. Kalian beli yang harga 2.000 juga udah keren itu ya. Nah itu sesuai fungsi. Nah jadi kan uang 10.000 beli handphone yang 2.500 masih ada 7.500. 7.500 kalau kita tabung itu bisa 15 juta ya guys ya. 15 juta kamu itu hidup di Indonesia itu udah kaya raya kamu itu. Kamu nggak flexing aja, tetangga kamu tuh pada utang sama kamu. Iya ya guys ya. Iya, jadi orang kaya sebenarnya diem-diem aja, nggak terlalu banyak nunjukin gitu. Orang yang banyak nunjukin itu adalah orang kaya baru, orang baru kaya. Kesindir ya, nggak nyindir guys, kayak Sam itu nggak nyindir, cuma kayak Sam itu pesan, kalau misalkan kalian bisa membeli segalanya, tapi tetap kalian harus bertanggung jawab sebagai seorang anak yang masih punya orang tua ya guys ya. Alah kak, orang tua saya aja nggak bertanggung jawab, jangan seperti itu ya guys ya. Ingat, Allah itu memberikan rezeki itu mungkin lewat kamu ya kan. Nah saat kamu diberikan kemudahan rezeki sama Allah, kamu ingat nggak sama orang tua kamu? Jangan sampai kamu lupa sama orang tua kamu sehingga nanti apa yang kamu miliki diambil satu-satu. Makanya kenapa teman-teman kita pada melarat lagi tuh apa namanya, rezekinya pada diambilin lagi sama Allah. Ya mungkin saja dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang anak, melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang istri ya guys ya, melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu. Nah kalian harus ingat tuh, introspeksi tuh, kenapa ya kayak Sam, saya kerja di Hong Kong puluhan tahun tapi uangnya nggak kumpul-kumpul. Introspeksi, mungkin saja kamu melalaikan tugas sebagai itu tadi, mungkin aja kamu melalaikan tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak ya guys ya. Maka dari itu di Hong Kong mulai sekarang nggak usah lah ya guys ya pamer-pamer atau apa ya guys ya. Kita tuh bukan anak alayers kayak, bukan anak lebay gitu ya guys ya. Jadi kerja di Hong Kong itu ya kalian kerja, simpan uangnya baik-baik, beli makan ya beli makan gitu, beli baju ya secukupnya, nggak usah berlebihan ya guys ya. Karena kita juga numpang hidup di rumahnya majikan gitu kan, nggak mungkin juga rumah majikan itu dijadikan tempat bajunya kamu terus, iya kan. Saking kamu itu hobi shopping, setiap libur selalu bajunya baru, iya kan. Kalau 1 bulan liburnya 4 kali, kalian beli baju baru 4, iya kan. Dikali setahun, 4 dikali 12, berapa tuh? 28, 48 baju 1 tahun. Kalian kerja misalkan, aduh, kayak Sam nggak ngebayangin. Makanya nih, banyak baju-baju yang dibuang itu. Apakah itu bukan uang?
Itu uang guys. Iya kan? Kalian bisa beli baju ya guys ya. Tapi kalian bisa nggak? Ya, ngasih makan anak yatim. Aduh, maka dari itu ya guys ya. Kayak sama cuma mengingatkan kepada kalian. Sederhana aja ya. Nggak usah flexing-flexingan. Kalau kamu bisa beli, alhamdulillah. Kalau nggak bisa beli, ya Kak Sam doain semoga kamu tetap bahagia hatinya ya. Mungkin itu aja sharing Kak Sam hari ini. Sebenarnya nggak ini apa namanya, nggak bermanfaat banget ya guys ya konten hari ini, tapi semoga sedikit banyaknya ada manfaat ya di video ini, biar kalian itu lebih humble lagi, lebih rendah hati lagi, nggak usah berlebihan ya. Nah, sedangkan kalian sendiri tipe orang yang kayak gimana nih? Yang suka pamer atau saya malu kah untuk pamer? Ayo, tipe yang mana nih? Coba komentar ya. Kak Sam pengen tahu deh. Oke, mungkin itu aja sharing Kak Sam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye.